Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita dengar berdoa bersama, kita lihat firman Tuhan untuk menyemangati kita berdoa ya. Ternyata saya melihat di Alkitab bahwa gerakan-gerakan kebangkitan itu disemangati kebersamaan ya. Mari kita lihat firman Tuhannya. Hari ini saya mau bahas tentang tembok Yeriko. Ada apa dengan tembok Yeriko ini ya? Kalau kita lihat gambar di sini menceritakan tentang semangat kebersamaan daripada orang-orang Israel menuruti firman Tuhan untuk mengalami satu kemenangan, untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Di sini semua orang Israel bersatu, mulai dari pemimpinnya hingga sampai bangsa-bangsanya ya, sama rakyatnya gitu ya. Ada cerita apa di balik ini? Apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman bangsa Israel ini gitu ya? Ada satu pertanyaan yang membuat kita semangat gitu ya. Pertanyaannya seperti ini, tentang berdoa ya saudara. Ini yang saya suka amati gitu, bahwa berdoa itu nggak boleh lepas daripada kehidupan kita berjemaat dari gereja Tuhan. Apakah seperti pagi hari ini, apakah semangat berdoa pagi bersama masih menjadi sesuatu yang menghangat di gereja kita, di satelit kita? Sesuatu yang masih ditunggu banyak orang atau sekarang melempem? Semalam saya ikut doa hari Rabu ya di YouTube gitu, yang diselenggarakan setiap hari Rabu. Saya bertanya dalam batin saya, apakah doa malam hari Rabu masih sesuatu yang menghangatkan kita semua? Bukan untuk yang bertugas di hari itu saja, tetapi bagi kita semua. Saya boleh melihat berapa yang hadir di dalam doa tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, semua gembala pasti bisa menceritakannya. Pertanyaan-pertanyaan tadi masih menghangat, apa ditunggu orang, apa sudah lempem atau segalanya. Saya adalah orang yang selalu mencatat data-data. Jadi pergerakan pendoa itu sejauh mana. Hari ini kita mau belajar daripada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan berteriak. Di sana ada semangat kebersamaan, ada kepedulian bersama, semua terlibat, semua bangsa Israel terlibat, gak ada yang gak terlibat. Saya bisa membayangkan hiruk pikuknya ya, semangatnya bagaimana mereka mengelilingi kota Jericho, jalan sama-sama, akhirnya tembok Jericho runtuh. Bangsa Israel bisa melihat bahwa Allahnya yang berperang, bukan karena kuatnya bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bisa melakukannya? Coba kita lihat ya firman Tuhannya. Di kitab Yosua ayat 6, Yosua 6 ayat 3 berkata gini. Kita simak kata-katanya ya. Ada satu perintah. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ada arahan dari Tuhan, ada yang dikerjakan.
oleh bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Imam diminta untuk membawa 7 sangkakala itu ya. Terus ayat 7-nya saya ambil lompat-lompat ya. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Besokan harinya Joshua bangun pagi-pagi, enggak siang-siang, tapi pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Kelihatannya serius ya, harus bangun pagi-pagi. Ayat 15 berkata, tetapi pada hari yang ketujuh, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20 berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan tadi? Untuk mengalami kemenangan, Yosua mengorganisir pasukan. Yosua harus bangun pagi-pagi, tidak siang-siang. Pasti Yosua menyiapkan rencana-rencana peperangan itu. Ada keseriusan. Yosua menyemangati para imam-imam. Pada hari ke-7, Yosua menyerukan untuk bersorak. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua bahwa kota itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Seperti doa pagi ini, semua pemimpin dan gembala diminta memberikan semangat kepada jemaat untuk bangun pagi bukan dan berdoa. Semangat itu membuat kita tidak terlambat datang berdoa karena tahu akan bertemu dengan yang akan berperang, yaitu Yesus Kristus. Pemimpin dia bangun lebih pagi, dia lebih awal menyiapkan semuanya. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Yosua mempunyai satu contoh teladan bagi kita, pemimpin, untuk memberi semangat kepada jemaat Tuhan, untuk tampil di depan lebih dahulu. Dengan doa pagi ini kita akan sama-sama bersorak untuk meruntuhkan tembok si iblis, tembok kelaliman, tembok sakit penyakit, tembok kemalasan, tembok kemiskinan, tembok perseteruan, dan tembok-tembok jahat lainnya. Untuk gereja kita mengalami kemenangan, saudaraku, mengalami revival itu. Bagaimana saudaraku pelajaran yang kita ambil dari cerita Yeriko ini? Mari saudara-saudara semua, pemimpin, gembala, kita menyiapkan semuanya sedini mungkin. Kita beri contoh teladan kepada jemaat untuk hadir di doa pagi, memberi semangat dan doa pendoa untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kita akan mengalami revival. Tuhan sudah janjikan itu. Cuman kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Untuk bangun pagi-pagi artinya serius untuk semuanya ini. Gak main-main. Kiranya semua apa yang kita bicarakan memberi makna bagi pendoa-pendoa kita. Mari kita berdoa.